Oke, kali ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi manusia. Yang pertama adalah mengenai siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Siklus menstruasi. Menstruasi adalah suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel penyusun dinding rahim. Darah menstruasi keluar melalui vagina. Biasanya terjadi 1 bulan sekali. Penyebab darah menstruasi keluar karena sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sperma. Siklus menstruasi normalnya adalah 28 hari, sedangkan untuk siklus pendeknya lebih kurang 18 hari, dan untuk siklus panjangnya lebih kurang 40 hari. Siklus menstruasi. Fase pertama disebut fase menstruasi, terjadi pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-7. Hormon FSH, follicle stimulating hormone, memicu perkembangan folikel dalam ovarium. Ada beberapa folikel yang berkembang, namun hanya ada 1 folikel saja yang berkembang terus tiap bulannya. Pada fase ini, dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Siklus menstruasi. Pada fase kedua disebut dengan fase proliferasi, yaitu terjadi pada hari ke-8 sampai dengan hari ke-14. Awal perkembangan, folikel menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini memicu penebalan dinding rahim. Tujuan penebalan dinding rahim mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Siklus menstruasi. Untuk fase yang ketiga disebut dengan fase sekretori, terjadi pada hari ke-15 sampai dengan hari ke-28. Folikel yang melepaskan sel telur berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap fimbriae dan bergerak ke tuba Fallopi. Jika tidak terjadi kehamilan, maka tidak diproduksi hormon estrogen dan progesteron, sehingga menyebabkan dinding rahim rusak dan perempuan mengalami menstruasi. Fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi pengertiannya adalah proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi terjadi di tuba Fallopi. Sel sperma menggunakan flagela yang bergerak memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuhnya dalam cairan yang ada di tuba Fallopi menuju sel telur. Selanjutnya adalah mengenai skema fertilisasi hingga implantasi. Bisa dilihat di sini ada 5 macam. Skema fertilisasi hingga implantasi. Ada blastosit. Blastosit mengalami implantasi. Zigot yang terbentuk setelah terjadi fertilisasi akan melakukan pembelahan, selanjutnya berkembang menjadi embrio, kemudian tertanam ke dalam endometrium sehingga disebut kehamilan. Zigot berubah menjadi embrio, lanjut menjadi kehamilan.
embrio berkembang dalam kandungan menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Tahap perkembangan embrio bisa dilihat pada gambar. Ada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Oke, selanjutnya untuk mengetahui tahap perkembangan embrio biasa menggunakan USG. Pada janin ada cairan amnion. Fungsinya untuk memberi ruang gerak bagi janin selama berkembang. Yang kedua adalah pelindung janin dari benturan dengan dinding rahim. Yang ketiga adalah cadangan cairan dan nutrisi bagi janin. Yang keempat adalah menjadi inkubator atau pengatur suhu alami. Yang kelima, membantu proses kelahiran. Yang keenam adalah pendeteksi kelainan keturunan pada janin. Proses melahirkan. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Pada proses kelahiran, arah gerak bayi mendesak keluar berlawanan dengan arah gaya gesek yang arahnya menuju ke dalam. Ketika bayi keluar dari serviks, ada hormon oksitosin dan cairan ketuban yang memperkecil gaya gerak. Ada bayi kembar. Nih, ada fotonya. Bayi kembar ada disebut dengan bayi kembar siam. Terjadi apabila dua bayi kembar yang dilahirkan dalam keadaan bagian tubuh tertentu menyatu. Terjadi karena proses pembelahan yang tidak sempurna. Bayi kembar ada dua macam, yaitu kembar monozigot, disebut juga dengan kembar identik. Biasanya berjenis kelamin sama, memiliki wajah yang sulit dibedakan dan mengandung materi genetik sama. Contohnya, bayi kembar siam. Yang kedua, ada kembar dizigot atau kembar tidak identik. Embrionya memiliki tali pusar sendiri-sendiri. Biasanya memiliki wajah yang berbeda dan berjenis kelamin tidak sama. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Thanks for watching. Jangan lupa like and comment dan subscribe. Sediakan buku tulis dan alat tulisnya. Hari ini tugasnya yang pertama adalah apa yang dimaksud menstruasi dan apa penyebabnya. Yang kedua, jelaskan 3 fase pada siklus menstruasi. 3. Apa yang dimaksud fertilisasi dan di mana terjadinya. 4. Gambarkan skema fertilisasi hingga implantasi. 5. Jelaskan perbedaan monozigot dan kembar dizigot.